Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah pertemuan ke-7 mata kuliah kewirausahaan. Topik yang ke-7 adalah tentang perencanaan bisnis. Apa fungsi dari perencanaan bisnis? Perencanaan bisnis ini adalah dokumen tertulis yang merupakan penjelasan secara terperinci bagaimana suatu usaha bisa mencapai tujuan. Perencanaan ini dibuat secara tertulis dari sudut pandang pemasaran, keuangan, dan juga operasional, yang nantinya ini memungkinkan perusahaan tersebut untuk bisa menetapkan tujuan dan menarik yang lain, ada menarik pemodal atau investasi. Nah, ini juga sebagai cara perusahaan tetap berada di jalur yang benar di usahanya. Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan manfaat dari perencanaan bisnis. Yang pertama, perencanaan bisnis ini membantu mendapatkan tadi investor atau modal. Biasanya wirausaha baru dalam menjalankan usaha yang akan dilakukannya adalah bagaimana dia menyusun perencanaan bisnis agar investor itu bisa tertarik untuk mendukung usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, ini adalah untuk mengelola pertumbuhan usaha. Kemudian juga untuk menentukan dan memantau tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian juga menetapkan strategi dari pemasaran dan juga tentunya mengelola yang namanya sumber daya manusia atau pemasaran. Kemudian apa isi daripada perencanaan bisnis itu atau elemen dari perencanaan bisnis? Yang pertama adalah tentunya kita membuat yang namanya ringkasan eksekutif. Ini bagian yang berisi uraian mengenai perusahaan serta misi-misi yang menjadi tujuan daripada perusahaan. Nah, kemudian di sini juga di dalam ringkasan eksekutif ini juga terdapat informasi tentang struktur dari perusahaan, kemudian siapa pimpinannya, karyawannya, lokasi perusahaan dan sebagainya. Dan yang kedua, elemen dari perencanaan bisnis adalah produk dan layanan. Kemudian analisis pasar, strategi pemasaran, perencanaan keuangan, juga termasuk anggaran. Nah, apa yang harus dibuat dalam perencanaan bisnis? Nah, tentunya dalam perencanaan bisnis ini harus ringkas dan jelas. Kemudian harus ada visi dan misi. Nah, kemudian ada juga yang namanya target perusahaan. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, tentunya dalam kaitan dengan membuat yang namanya ringkasan bisnis atau bisnis executive summary, ini merupakan bagian yang penting sekali, di mana bagian ini tentunya biasanya menceritakan tentang ulasan atau uraian singkat tentang sejarah dari pendirian atau rencana bisnis akan dilakukan, kemudian siapa saja yang terkait, kemudian bagaimana kalau memang sudah berjalan kondisi keuangan, begini modal yang bergerak, modal tidak bergerak, dan juga rencana pengembangan yang akan dilakukan. Kemudian juga ada jenis produk atau jasa yang akan dilakukan, kemudian juga penjelasan singkat tentang lokasi, kemudian di mana lokasinya, bentuknya sewa atau beli. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam perencanaan bisnis. Secara singkat, perencanaan bisnis itu bisa terdiri dari beberapa bab dan bisa bentuknya itu tidak mesti harus sesuai dengan urutan apa yang saya sampaikan dalam presentasi ini. Bisa mulai dari bab 1 tentang yang namanya company profile, kemudian bisa juga lanjutnya adalah mengenai pendahuluan, kemudian di bab selanjutnya tentang pemasaran, kemudian bab yang keempat itu tentang pelaksanaan bisnis, kemudian aspek perizinan, kemudian manajemen pemasaran, kemudian di bab selanjutnya tentang finansial perusahaan dan juga aspek teknis serta strategi dalam kaitan dengan pembagian hasil atau dividen. Nah,
Ini semua tapi bisa tidak selalu harus berurutan dan dari bab per bab yang disusun. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.